Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu kalimat dan unsur kalimat. Adapun susunan dari kelompok 5 yaitu ada Arif Ardiansyah, NIM 2020-57019. Yang kedua ada Arda Kuku Prasetya, NIM 2020-57020. Yang ketiga ada Diana Rintan Bekti, NIM 2020-57021. Yang keempat ada Gilara Kasiwi, NIM 2020-57022. Yang terakhir ada Ahmad Abdul Faiz, NIM 2020-57023. Nah, untuk yang pertama, apa pengertian dari kalimat? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Yang kedua yaitu perkataan atau linguistik. Yang ketiga yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Sulistyowati adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang mewujudkan seperti apa kalimat harus seperti apa dibaca. Menurut Krida Laksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan. Satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Sedangkan kalimat menurut Arifin dan Tasai adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan dan tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat? Yang pertama yaitu merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, kalimat memiliki ciri yaitu dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, kalimat memiliki ciri yaitu mempunyai pola intonasi akhir. Yang terakhir yaitu ciri kalimatnya adalah adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur kalimat sendiri ada 5. Yang pertama yaitu ada subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan
memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi dapat dipahami. Nah, apa itu subjek? Subjek memiliki 8 ciri sebagai berikut. Kata atau frasa biasanya berkelas kata benda atau nomina. Contohnya pada kalimat berikut. Ilmu kehutanan akan tetap dibutuhkan selama manusia hidup di bumi. Yang kedua, nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas, kata depan atau kata sambung karena kata tugas mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Kalimat berikut menunjukkan bahwa kata benda yang diawali kata tugas akan menjadi keterangan. Tentang ilmu kehutanan membahas mengenai kelestarian pepohonan di hutan. Yang ketiga, ada kalimat petunjuk atau artikel ini atau itu. Contohnya adalah suara ini dikenal sebagai suara burung yang paling terancam punah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Yang keempat, subjek bukan kata ganti tanya. Yang kelima, ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda atau nomina, namun pada umumnya diikuti artikel ini atau itu. Sebagai contoh pada kalimat berikut, berenang dalam kurung itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa dan apa. Yang ketujuh, subjek dapat ditambahkan akhirannya sebagai contoh, masalahnya ialah tersangka tidak bisa digiring ke Polres untuk dimintai keterangan. Yang terakhir, pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Nah, untuk contohnya yaitu ada pada bagian paling atas, yaitu Gina adalah teman kami. Dalam kalimat ini, Gina berperan sebagai subjek. Nah, yang kedua yaitu ada ayah kami sedang lomba memancing. Ayah kami berperan sebagai subjek. Yang kedua yaitu predikat. Ciri-ciri predikat dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Pada umumnya, predikat berada di sebelah kanan subjek. Predikat menjelaskan subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. Sebagai contoh, sektor kehutanan berkembang secara fluktuatif. Yang ketiga, predikat dapat berkategori kata kerja, verba, kata benda atau nomina, kata depan atau preposisi, atau kata sifat adjektifal. Sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. 4. Predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanan agar kalimat menjadi lebih lengkap. Pada umumnya, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Yang keenam, predikat dapat diikuti partikel lah. Contohnya adalah sebagai berikut. Tertawalah ia pada saat malam itu. Selanjutnya ada objek. Ciri-ciri objek adalah objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata, kecuali pada kalimat pasif. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. ITB mengadakan langkah-langkah pelestarian alam di sekitar kampus. Pada kata langkah-langkah pelestarian alam, pada kalimat tersebut berperan sebagai objek. Yang kedua ada kata atau frasa yang bisa menjadi objek berkelas kata benda. Contohnya, tingkat pendidikan petani yang rendah menyebabkan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi pada kalimat tersebut berperan sebagai objek. Objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. Contohnya, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif menjadi kondisi yang kondusif dapat diciptakan oleh pemerintah. Yang keempat, objek dapat tersurat atau tersirat. Contoh objek tersirat terdapat pada kalimat berikut. Kecurangan dalam pemilu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan contoh kalimat objek tersurat adalah sebagai berikut. Kecurangan dalam pemilu dilaporkan oleh Panwaslu ke Mahkamah Konstitusi. Objek dapat diganti dengan akhirannya. Pelengkap. Ciri-ciri pelengkap adalah pelengkap berkategori kata atau frasa nominal, verbal atau adjektifal. Yang kedua, pelengkap berada setelah verba semitransitif atau dwitransitif.
Contoh pada kalimat yang mengandung verba semi-transitif adalah hal itu merupakan masalah besar. Contoh pada kalimat yang mengandung verba dwi-transitif adalah Pak Wirya menugasi mahasiswa membuat desain. Yang ketiga yaitu pelengkap dapat didahului oleh preposisi. Pelengkap tidak dapat dipasifkan atau jika dapat dipasifkan tidak dapat menjadi subjek. Yang terakhir yaitu keterangan. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama pada surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri unsur kalimat keterangan adalah yang pertama, letaknya bisa berpindah-pindah. Misalnya, hari ini kami akan praktik lapangan ke hutan. Hari ini menjadi unsur keterangan pada kalimat tersebut. Lalu dapat berubah menjadi kami akan praktik lapangan hari ini ke hutan. Yang kedua, keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, biasanya kata atau kelompok kata didahului oleh kata depan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan juga ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.